Emang umur saya itu 40 tahun waktu saya kuliah di Tribakti. Tapi itu tidak membuat saya pesimis. Malah itu menjadi sebagai acuan untuk anak-anak muda. Pernah saya dengar dari dosen saya itu, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Jadi dari situ saya semangat. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ali Sujana. Oke, jurusan dan juga selama di Tribakti itu mengambil prodi dan juga sastra apa? Waktu ngambil di SDI Tribakti, saya itu jurusan manajemen. Prodinya Berarti manajemen S1 ya? Yes, S1. Oke. Terus sekarang kakak kerja di mana nih? Saat ini saya bekerja di PT Hyundai Mobil Indonesia, cabang Kalimalang. Kakak sebagai? Sebagai manajer servis. Manajer servis. Service manager atau workshop head, atau kalau disingkatnya juga bisa kepala bengkel. Oke. Nah, kakak kan lulusan tahun 2018 nih ya, betul tidak? Kalau nggak salah iya 2018. Iya. Nah, terus juga kakak adalah aktivis dari mahasiswa juga, yaitu mantan ketua BEM 2017 ke 2018. Iya. Jadi saya juga dulu pernah aktif juga di kampus itu sebagai kepala BEM ya. Iya. Kurang lebih tahun 2017 sampai dengan 2018 lah itu. Iya. Kenapa sih Bapak ingin menjadi ketua BEM nih? Karena meskipun waktu dulu saya kuliah itu umur saya itu udah di atas kurang lebih 40 tahun, tapi karena jiwa saya semangat muda, terus ingin meningkatkan kegiatan yang positif di kampus Tribakti. Jadi akhirnya saya terjun sebagai kepala BEM Tribakti. Oke. Nah, tadi Bapak menyinggung masalah umur nih ya. Oke, umur Bapak kan tidak muda lagi nih, tapi Bapak itu harus imbangin dengan mahasiswa yang masih muda. Itu bagaimana sih Pak? Emang umur saya itu 40 tahun waktu saya kuliah di Tribakti. Tapi itu tidak membuat saya pesimis. Malah itu menjadi sebagai acuan untuk anak-anak muda, teman-teman saya masih muda, sebagai seorang kakak atau seorang bapak. Karena saya waktu kuliah itu saya udah punya anak 4. Ya, udah punya anak 4, tapi saya bisa menyesuaikan dengan tugas kampus, tugas kantor, jadi tidak ada yang terganggu. Yang lebih ditingkatkan karena saya itu komunikasi, terus selalu menjadi, kalau emang saya belum mampu, saya selalu upgrade ilmu. Jadi zaman saya dulu nggak ada, zaman sekarang jadi saya selalu upgrade. Saya harus selalu belajar, harus belajar. Yang penting ada semangat. Karena pernah saya dengar dari dosen saya itu, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Jadi dari situ saya semangat. Akhirnya bisa menyelesaikan dengan 4 tahun itu sarjana juga. Oke, baik. Tadi saya mau nanya Pak, untuk Bapak yang sudah berkeluarga, harus kuliah juga, harus bekerja juga, bagaimana cara pembagian time manajemen dari seorang Pak Ali? Ya, itu emang berat sekali ya kalau kita tidak punya komitmen. Yang penting pada prinsipnya kita harus punya komitmen sama keluarga. Sampaikan bahwa saya tiap hari kuliah, pulang kerja sampai masuk kuliah jam 6, pulang kadang-kadang jam 10, kadang-kadang jam 12. Tapi saling kepercayaan aja sama istri. Akhirnya tidak ada masalah, mereka juga support istri saya. Kenapa? Karena istri saya itu dulu juga dia sebagai lulusan sarjana juga, sarjana ekonomi. Akhirnya saya terpacu, saya harus menyamakan level saya dengan tingkat pendidikan dengan istri saya. Oke. Nah,
Dari tadi kan Bapak bilang Bapak sudah bekerja. Ya. Pengaplikasian antara pekerjaan dan juga ilmu yang Bapak dapat di Tribakti itu seperti apa sih Pak? Banyak sekali ya yang saya dapat ilmu, mungkin secara praktek saya udah dapat secara praktek sehari-hari, cuma ilmunya saya belum dapat knowledge. Saat saya terjun kuliah, saya langsung, wah teorinya seperti ini, cuman saya udah selama ini saya udah praktekkan, cuman akhirnya saya tahu teori, akhirnya saya implementasikan. Jadi dalam bekerja itu sebenarnya ada beberapa tahap. Jadi kita tahu sumber daya manusia seperti apa. Setelah sumber daya manusia setelah sumber daya manusianya kita dapat, baru manajemen operasionalnya. Setelah operasional kita harus tahu langkahnya, laporan keuangannya seperti apa, sampai akhirnya pekerjaan saya itu bisa berjalan lancar karena saya tahu ilmunya berkat saya kuliah di STI Tribakti. Oke, baik. Yang ini nih Pak, yang saya mau tahu lagi, tadi Bapak adalah seorang manajer dari manajer service ya Pak? Yes. Nah, saya mau tahu job desk dari manajer service ini apa sih Pak? Job desk dari manajemen service itu jadi kemajuan atau pendapatan revenue yang ada di bengkel itu ada di pundak saya. Jadi saya harus bisa dalam arti menekan pengeluaran, efisiensikan, terus memperbanyak pemasukan revenue. Dengan caranya apa ya? Jadi ada dua. Jadi kita harus tetap menjaga manpower kita biar lebih baik, biar tetap dia bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur. Tetap kita juga harus ada hubungan ke eksternal, karena kita berhubungan dengan konsumen. Bagaimana bisa konsumen bisa tim kami bisa meyakinkan konsumen bahwa bengkel kami ini bisa melayani kendaraan Hyundai, memperbaikinya. Jadi ada ilmu-ilmu yang banyak saya dapat. Jadi bagaimana ada manajemen komplain seperti apa, manajemen meningkatkan customer datang visit ke kita. Itulah saya berkolaborasi dengan tim kita, karena perusahaan Hyundai Mobil Indonesia ini untuk khusus memegang kendaraan Hyundai. Jadi kolaborasinya tetap ilmu yang mendatangkan konsumen dengan baik, memperbanyak konsumen, dan kualitas yang didapat di tim ini harus lebih baik. Jadi apa yang diharapkan konsumen, ekspektasi customer, kita harus bisa menggapainya. Oke, baik. Pak, saya mau nanya, untuk kelebihan dari Hyundai bengkel ataupun dealer ini apa sih Pak dibandingkan dealer atau bengkel lain? Sebenarnya kalau Hyundai di kita itu di Hyundai Kalimalang ya, jadi tidak ada lagi ini. Hyundai kelebihannya ya di tempat kami itu khusus melayani kendaraan Hyundai. Jadi tipe lain sih tidak ada. Ya dilengkapi dengan fasilitas ada. Kita fasilitas ada mulai fasilitasnya dengan manpower yang andal. Fasilitas kita ada fasilitas pouring, fasilitas balancing, fasilitas ada lagi yang fasilitas uji emisi yang bersertifikat resmi. Jadi kalau ada sekarang misalnya di Pergub DKI untuk uji emisi di Hyundai Kalimalang udah lengkap, ada sertifikatnya untuk uji emisi. Dan juga Hyundai ini ada mobil listriknya juga ya Pak? Oh iya, baru tahu ya? Iya. Iya, kayak sih kalau di Indonesia ini baru pertama perdana tuh Hyundai mengeluarkan kendaraan listrik. Oke. Jadi boleh dicobalah. Oke. Jadi variannya seperti apa. Jadi kalau emang pengen mencoba silakan datang ke Hyundai Kalimalang. Oke. Yang terakhir Pak, boleh nggak Bapak mengajak siswa-siswi ataupun yang lagi bekerja terus pengen kuliah? Jadi buat adik-adikku ya yang mau meningkatkan ilmu atau melanjutkan untuk kuliah, bergabunglah dengan STI Tribakti. Jadi di mana saya ngerasakan, saya udah mencoba ya, alhamdulillah implementasi dapat pelajaran di sekolah itu saya bisa mempraktikkan di tempat kerja. Jadi jangan lupa
kuliahlah di sekolah STIE Tribakti. Tribakti Business School, we educate for your financial success.